Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamim Mubarok dengan NIM 21103010011. Di sini saya akan menjelaskan buku dengan judul Borju, Bahasa dan Media. Tujuan penulisan buku ini ada tiga, yaitu ia berpendapat bahwa studi media dan komunikasi sebagian besar telah mengabaikan pendekatan Borju terhadap bahasa dan kekuasaan yang disajikan dalam esai yang terkandung dalam buku Lenguage dan Simbiolik. Kajian ini berargumen bahwa perhatian Borju dengan memberikan penjelasan sosiologis tentang bahasa sebenarnya memiliki relevansi yang besar untuk memahami bahasa di media. Yang kedua adalah buku ini membahas topik-topik yang dikenal sebagai menjadi bidang tradisional utama yang menjadi perhatian dalam studi bahasa dan media. Misalnya fotografi, radio, jurnalistik. Namun buku ini bertujuan untuk membuat ide-ide orisinal Borju tentang topik-topik seperti fotografi dan jurnalisme yang dihasilkan pada periode yang jauh lebih awal, relevan bagi siswa media dan komunikasi abad ke-21. Yang ketiga, buku ini membahas masalah pengembangan sosiologi Borju untuk lebih memperhatikan kemampuan atau refleksivitas awam. Borju telah banyak dikritik karena kegagalannya untuk mengartikulasikan lebih banyak prinsip subjektivis ke dalam karyanya. Tapi studi ini berpendapat bahwa sejumlah poin ada sumber daya dalam karyanya yang dapat diartikulasikan untuk memenuhi masalah ini. Pembahasan di sini yang saya jelaskan ada 4, yaitu Borju, bahasa, media. 2, Borju, bahasa dan media studi. Yang ketiga, menginterogasi Borju tentang bahasa, analisis wacana kritis, postmodernisme dan etnometodologi. 4, jurnalisme, bahasa dan kota. Yang pertama, Borju, bahasa media. Di sini mengulas tulisan-tulisan kunci Borju yang tentang topik bahasa dan kekuatan simbolik. Pada dasarnya, Borju menerapkan pendekatan sosiologis untuk memahami bahasa sebagai aspek perjuangan sosial yang lebih luas, dan oleh karena itu media memainkan peran subordinat tetapi relatif otonom dalam perjuangan ini. Bab ini memberikan gambaran umum tentang ide-ide kunci Borju tentang bahasa dan penggunaan teknologi secara sosial. Dan karyanya kemudian di media, di televisi, kunci kekuatan simbiolik, domisili linguistik, habitus, doksa, bidang. Terkait dengan isu-isu dalam bahasa dan media, bab ini berlanjut dengan argumen. Selanjutnya yang kedua, Borju, bahasa dan media studi. Pembahasan studi Benson dan Nevu tentang bidang jurnalistik dan juga karya-karya penting lainnya yang berkaitan dengan media dan perspektif Borju tentang karyawan Wakwan, studi tentang ruang publik. Bab ini juga membahas karya Campak Sampik tentang jajak pendapat dan koleksi yang diedit Crossley. Karya-karya kunci di Borju bagaimanapun semua pada dasarnya mengabaikan fokus pada bahasa yang dipertahankan dalam buku ini. Yang ketiga, menginterogasi Borju tentang bahasa, analisis, wacana, kritis, postmodernisme, dan etnometodologi.
Di sini membahas beberapa titik utama terhadap pendekatan Bourdieu terhadap bahasa yang berasal dari studi wacana dan postmodernis seperti Butler, studi gender dan bahasa. Buku ini membahas isu-isu teoritis yang akan menjadi perhatian pembaca yang akan tertarik pada studi bahasa dan wacana media. Mengembangkan pendekatan Bourdieu untuk menjelaskan bagaimana kelompok wacana subordinat atau awam menantang kekerasan simbolik di media. Misalnya seperti yang dikemukakan pada bab selanjutnya, pesan teks dapat dilihat sebagai media penting perjuangan linguistik, fokus awam atau dunia. Bourdieu ini ditemukan dalam karyanya selanjutnya, disempurnakan dalam kaitannya dengan aspek-aspek yang lebih fenomenologis dari teori Bourdieu dan dalam perjumpaan dengan etnometodologi dan ide-ide Bakhtinian. Selanjutnya, pembahasan keempat, jurnalisme, bahasa, dan kota. Pembahasan ini mengkaji pemberitaan regenerasi perkotaan dalam kaitannya dengan isu-isu dalam wacana jurnalistik kontemporer. Perdebatan tentang peran pers lokal dalam regenerasi perkotaan merupakan fokus penting penelitian media dan juga fokus penting untuk memahami kekuatan simbolik. Berdasarkan ide-ide Bourdieu yang tersebar tentang jurnalisme dalam intervensi politiknya, pembahasan ini membahas paralogisme dalam pelaporan perkotaan dan regenerasi, serta pengelompokan isu-isu yang lebih luas seputar gagasan hak atas kota. Mengutip dari laporan, pembahasan ini berpendapat bahwa musyawarah publik tentang isu-isu perencanaan terkendala oleh bentuk cerita regenerasi yang mengutamakan kepentingan koalisasi pertumbuhan kota, sementara memarginalkan sudut pandang awam dan alternatif. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.